Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita banyak membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah bagi umatnya yang selalu membacakan salawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah, kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh bahagia ini, yakni Sayyidul Ayyam, dalam satu minggu ada satu hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut Sayyidul Ayyam, hari penghulunya hari Jumat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan hari Jumat itu. Oleh karena itu barang siapa yang di hari Jumat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sholat, mereka membaca Al-Quran, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengijabahkan doa mereka. Allah ridhoi mereka. Begitulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia tentu ada garis finish yang harus kita akhiri, yaitu adalah kematian. Kalau kematian datang, kita tidak pernah tahu di mana posisi kita. Kita tak pernah tahu di mana tempat kita, dan kita tidak pernah tahu di mana keberadaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang berjiwa pasti mengalami yang namanya kematian. Kita tidak bisa lari dari kematian itu, karena kematian toh dia akan datang menghampiri kita. Terlepas kita siap ataupun tidak, kita sadari ataupun tidak, kematian akan datang menghampiri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah pernah kita takut terhadap kematian. Kalaupun kita takut, kita akan pasti berjumpa dengannya, yakni sakaratul maut. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia kita tentu ingin tahu apa persiapan kita menghadapi kematian ketika sewaktu-waktu datang kepada kita. Tentunya dengan persiapan ibadah yang cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mereka meninggal pada hari Jumat? Ada beberapa keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Yang pertama, kata Allah, orang yang meninggal di hari Jumat terlepas siang ataupun malam, maka salah satunya menyebabkan Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari azab kubur. Karena apa? Begitu Allah memuliakan orang yang ketika di hari Jumat dia meninggal dunia. Lalu apa yang kedua, keutamaan orang meninggal di hari Jumat? Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada mereka, yaitu ketika orang yang meninggal di hari Jumat, mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu mereka berzikir, entah itu mereka membaca Al-Quran, entah itu mereka dalam mendirikan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mengeluarkan zakat, mereka berimpak, bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datanglah malaikat Israel, datang mencabut nyawa, maka ketika itu mereka akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi keutamaan yang Allah berikan kepada mereka? Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala
memberikan derajat yang tinggi kepada mereka, yaitu mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mereka meninggal pada hari Jumat saja. Orang muslim yang meninggal pada hari Jumat saja, mereka akan dibebaskan dari azab kubur. Toh apalagi mereka yang meninggal pada hari Jumat, yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan mereka lagi. Kita lihat pada akhir-akhir ini terjadi peristiwa yang sangat dahsyat yang menimpa saudara muslimin kita, yang terjadi hari ini. Kita saksikan media elektronik maupun media cetak memberitakan ke seluruh penjuru dunia, saudara kita yang berada di Selandia Baru, Masya Allah, mereka meninggal dalam kondisi mengerjakan solat fardu Jumat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di tempat yang indah, mereka berada di tempat yang suci, mereka berada di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permukaan di bumi ini yang paling mulia kecuali itulah tempat yang paling indah, yakni adalah masjid. Saudara kita meninggal di masjid, walaupun mereka meninggal, mereka disiksa, mereka dianiaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara kita berada di tempat yang indah, mereka di sana mungkin ada yang lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lagi mengerjakan salat, mereka lagi membaca Al-Qur'anul Karim, mungkin ada yang mengerjakan salat-salat lainnya, sehingga mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, mereka berada di dalam tempat yang indah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat yang luar biasa. Kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang beriman, yang beribadah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i kepada Allah Subhanahu wa taala, ila rabbika radiyatan mardiyah, maka masuklah kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan kekal selama-lamanya di sana. Lalu apa hikmah, apa pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Artinya apa? Setiap kesempatan kita pergunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang seperti apa? Kita meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan solat 5 waktu ditambah dengan solat-solat sunnah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak membaca Al-Qur'anul Karim, kita merunungi makna yang ada terkandung di dalamnya. Dengan begitu, hati kita bergetar, hati kita terenyuh ketika membaca kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak melakukan kesalahan dan kesilapan dosa, maka cepat-cepatlah kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Maka dengan salah satu, yaitu kita harus bertaubat, yaitu taubatan nasuha, menyesali segala apa yang kita lakukan. Kita harus memberhentikan segala aktivitas yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jannatun Na'im. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya peristiwa di Selandia Baru itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka mendapatkan keutamaan meninggalnya di hari Jumat dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah pada Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang kita petik dari peristiwa yang terjadi saat ini? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kematian datang tidak pernah memberitahu kepada kita. Datang hari ini, besok ataupun lusa, minggu ini, bulan ini atau tahun ini, kita tidak pernah tahu. Karena itu merupakan misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merupakan misteri, maka kita harus selalu menyiapkan diri kita
kematian tidak pernah menunggu kita, tetapi kematian selalu mengiringi kita. Cepat ataupun lambat, dia akan pasti akan menghampiri kita. Maka persiapkanlah diri kita untuk banyak beramal ibadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang sesama muslim yang meninggal di Selandia Baru. Kita doakan kepada mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan semoga mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtina ba'dahum waghfir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir li hayyina wa maitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil husnil khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, hari ini ampunilah dosa kami ya Rabb. Ampunilah dosa orang tua kami yang sudah mendahului kami. Ya Allah, kalau hari ini orang tua kami dalam kondisi sehat walafiat, maka panjangkan umurnya ya Allah. Panjangkan umurnya untuk taat kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, hari ini kami bermohon kepadamu ya Rabb. Ada saudara kami sesama agama muslim yang hari ini mereka meninggal, maka meninggal mereka jadikanlah meninggalnya yang husnul khatimah. Mereka meninggal di tempat yang suci ya Rabb. Mereka meninggal di tempat yang kau ridhoi. Saudara-saudara kami yang sesama muslim meninggal di masjid di kota Selandia Baru. Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu, dengan keridhaan-Mu ya Rabb, maka ampunilah dosa-dosa mereka. Tempatkanlah mereka di sisi-Mu, di surga-surga-Mu ya Rabb. Jadikanlah kubur mereka, jadikanlah tempat peristirahatan mereka taman-taman surga-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur. Matikanlah akhirlah hidup kami dalam beragama Islam. Matikanlah kami dalam membawa iman. Maka matikanlah akhiri hidup kami ini ya Rabb dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Rahman. Kabulkanlah doa kami ya Rahim. Amin amin ya mujibas sailin. Gugur bunga karena layu, gugur iman karena nafsu, gugur cinta karena cemburu. Ajal menjemput tiada yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.